Saya yang pertama kali ngomong people power itu aku inget deh. Waktu itu aku lagi lagi ada di kejar wartawan dengan tadi kasus MK itu dan saya langsung ngomong, "Weh, ini hati-hati ya, bisa people power gitu." Bahasa people power itu ya yang besok saya bilang akan terjadi tanggal 1 itu. Kaitannya dengan tanggal 1 besok, Bu. Karena akhirnya masyarakat yang tadinya nggak pernah ngobrol karena masing-masing sibuk dengan strata masing-masing. Kayak saya kan dunia akademik sebenarnya nggak jauh-jauh kemana-mana di dunia akademik aja, ya kan? Terus pokoknya orang punya segmen masih orang bisnis sama orang bisnis aja. Hari ini Pak Sofian Wanandi atau kemarin udah keluarkan kan kalimat, saya akan pilih 3. Kami pengusaha udah pilih, udah perlu ketegasan, ya kan? Kenapa saya pilih 3? Karena Pak Jokowi begini. Pak Sofian Wanandi coba udah menyatakan seperti itu. Dia kan juga tadi kayak saya aja gini. Nah kalau hari ini saya nggak ngomong soal harus 1, 2, 3. Itu buat saya udah selesai. Toh kita tinggal menghadapi itu sebentar lagi di TPS, betul nggak? Yang kita hadapi sekarang itu lebih besar. Presiden ini either harus jangan cuti lagi, udah dimakzulkan. Karena dia sudah membahayakan negara gitu. Cuma sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana melakukan ini dalam beberapa hari ke depan, karena Bu Puan dan kawan-kawan sebagai pimpinan tertinggi DPR itu akan cuti. Dan ketika beliau cuti, presiden belum diserah terimakan secara resmi dengan cara ketatanegaraan yang betul, maka negara ini sedang punya chaos, punya vakum kekuasaan. Ngeri loh itu. Itu yang bahaya. Seperti banyak teman-teman juga yang belum tahu tentang status ini. Dari Bu Koni. Udah saya bilang, saya itu bukan ahli tata negara. Ini kan sebenarnya masuk tata negara nih, betul nggak? Tapi saya jadi belajar dan tahu nggak? Karena kita selama dari mulai 98 dan lain-lain ini nggak pernah masuk ke sini, pernah didorong waktu undang-undang reformasi. Karena kita belum punya, maka kita harus kembali kepada era Soekarno. Nggak ada lagi dasar kita sekarang kecuali undang-undang namanya Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Undang-Undang 23 PRP 59. Bunyinya apa? Dalam Konstitusi Indonesia klausul mengenai HTN darurat terdapat dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar di mana presiden menyatakan menjadi dasar kewenangan presiden kepala negara mendeklarasikan state of emergency. Ini yang saya bilang tadi kita tuh aneh banget. Yang harus menyatakan state of emergency presiden. Sekarang malah presiden yang bikin state of emergency. Jadi gimana kalau nggak rakyat turun?